Desa. Kita berjumpa lagi dalam talk show Desa untuk Indonesia bersama Nuka Aswita di sini. Dan seperti biasa kita masih akan membahas seperti apa sih program P3PD di tahun 2023 dan nantinya ke depan di tahun 2024. Dan untuk episode kali ini Nuka sudah ditemani oleh narasumber Nuka, yaitu Sekretaris CPMU P3PD, Bapak Dr. Tubagus Khairul Dwi Sapta SHMAP. Selamat datang Bapak hari ini Pak. Selamat datang. Gimana Terima kabarnya kasih. Pak? Baik, Mbak Nuke ya namanya ya? Iya betul, Alhamdulillah ketemu lagi ya. ketemu lagi. Baik, apa kabar pemerhati desa? Betul. Hmm. Mudah-mudahan sahabat desa kali ini berkenan mendengarkan kita berbicara ya Pak tentang program P3PD. Pak, Bapak kan ini sebagai sekretaris CPMU. Bisa dijelaskan dulu nggak sih Pak tugas Bapak nih di CPMU itu seperti apa Pak? Waduh, jadi ini Bapak Ibu Mbak Nuke, terima kasih ya sudah hadir bersama-sama dengan pemerhati desa. Bagaimana kita bisa membangun desa? Tentunya dengan nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia, membangun negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dari pinggir, terutama ya dari desa dan kelurahan. Mhm. Nah, jumlah desa kita ini sekarang 75.265 desa dan kelurahan kita di 8.498. Nah, apa itu P3PD? Ya, P3PD ini program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia. ya, Dijalankan dari tahun 2020 dan akan berakhir di tahun 2024. Nah, P3PD ini melibatkan 4 kementerian pengampu. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri yang disebut komponen 1, Mhm. yang kedua Kementerian Desa yang disebut komponen 2, yang ketiga adalah Kementerian Kemenko PMK dan Bappenas yang disebut yang disebut komponen 3. Nah, ini tugasnya bagaimana menguatkan SDM capacity building dalam rangka penguatan kelembagaan yang ada di desa dan peningkatan kualitas belanja di desa. Nah, itu dulu. Nanti kalau kepanjangan Mbak Nuka pusing nanti. Kan banyak banget nih list pertanyaan Iya. buat Pak Khairul ini ya kan. Nah tadi kan Bapak sudah menjelaskan sedikit banyaknya tugas utama dari CPMU Hmm. dan P3PD yang bekerja sama dengan banyak komponen dan Bank Dunia pastinya untuk tahun 2024. Bagaimana kalau peran CPMU sendiri dalam mengkoordinasikan lintas komponen tersebut Pak dalam Baik. pelaksanaan P3PD? Baik, CPMU itu orang pada bingung nanti apa itu. CPMU itu Central Project Management Unit. Oke. Berarti dia mensentralkan, mengkoordinasikan, mengadministrasikan yang tadi saya sebutkan, 4 kementerian pengampu tadi. Mhm. Agar perencanaannya sinergi, kebutuhannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa, lalu loan agreement atau perjanjian kedua belah pihak atau B2B antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia ini berjalan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, kami CPMU atau Central Project Management Unit mengontrol kegiatan, anggaran maupun pelaksanaan monitoring serta pelaporan yang ada di komponen 1 Kemendagri, komponen 2 Kementerian Desa, dan komponen 3 Kemenko PMK dan Bappenas. Oke. Agar itu berjalan dengan selaras dan sinergi. Nah, itu tugas CPMU seperti itu. Apabila ada yang tidak sesuai dengan KPI atau Key Performance Indicator, kita ingatkan kembali, kita surati. Bagaimana mereka mengusulkan, merencanakan, melaporkan, target yang dicapai, itu harus sesuai dengan apa yang dituangkan dalam dokumen loan agreement. Mhm. Nah, ini penting, Mbak Nuka, karena bagaimanapun juga ini uangnya pinjaman, loan. Iya. Jadi kalau tanpa ada komitmen, kepemimpinan dari kita semua, baik pemerintah pusat yang tadi 4 kementerian tadi, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, kalau tidak ada komitmen yang kuat, tentunya ini akan tidak berjalan dengan baik. Apa yang dinamakan sinergi dan kerjasama yang baik. Itu Mbak Nuka. Sejauh ini seperti apa, Pak? Dari Se- penglihatan Bapak, sebagai SPMU gitu, sekretaris CPMU gitu ya, untuk, program P3PD yang sudah berjalan. Sejauh ini, alhamdulillah tahun 2020, tahun 2020, 2021 hingga pertengahan 2022 kita mengalami pandemi yang Iya. berskala internasional dan itu menghambat. Karena proyek ini memang 5 tahun kita dan akan berakhir di tahun 2020. Mhm. Nah, terjadi idle di tahun 2020 hingga pertengahan 2022 itu dalam konsekuensi kondisi at risk bahwa kepercayaan terhadap kegagalan program ini ada gitu. Mhm. Tapi alhamdulillah dengan dukungan semua kementerian, target yang kita kuatkan, komitmen yang kita kuatkan, kontrol yang bagus, sinergisitas yang dikuatkan, ini bisa berjalan dengan baik. Nah, pada bulan November kemarin, kondisi kita tidak dalam kondisi lagi at risk, tapi behind schedule. Jadi kepercayaan bank dan kepercayaan terhadap program ini sudah mulai terbangun. Nah, Kementerian Keuangan kemarin melakukan evaluasi melalui Direktorat Jenderal DJPPR, pinjaman keuangan dan resiko, itu melihat bahwa kemajuan proyek ini akan luar biasa.
Nah, proyek ini akan berakhir 2024, Mbak. Iya. Nah, 2024 juga tahun yang berat gitu ya. Karena Karena tahun berbarengan dengan politik gitu tahun ya. pemilu, betul. Pemilu dan pilkada. Betul. Nah, ini Mbak Nuka udah 17 tahun belum? Waduh, Alhamdulillah. Nah, kalau 17 tahun harus berperan serta tuh. udah lewat banyak kayaknya. Berperan serta bagaimana mendukung pemilu dan pilkada tahun depan. Nah, kenapa saya katakan berat? Karena program P3PD ini harus lepas dan tidak boleh ada intervensi politik praktis. Nah, itu dia. Tidak boleh sama sekali. Nah, semuanya itu untuk kemajuan desa. Coba, desa ini yang bisa memberikan kontribusi penguatan ketahanan pangan maupun kontribusi penguatan negara kesatuan Republik Indonesia, Mbak. Tanpa ada desa dan kelurahan, NKRI nggak ada. Tidak ada. Tanpa ada desa, kota tidak ada. Yes. Betul nggak? Betul. Nah, oleh karena itu, program P3PD ini menunjang hal tersebut. Jadi masing-masing kementerian itu memperkuat program tersebut dalam kondisi key performance indicator, Mbak Nuke. Oke. Nah, itu sudah sejauh mana sekarang, Pak, koordinasinya CPMU untuk daerah provinsi maupun kabupaten atau kota sendiri? Kalau koordinasinya jauh, tapi ngobrol sama Mbak Nukanya nggak jauh, deket di sini. Jadi bicara koordinasi ya, Yes. bicara koordinasi, Bapak Ibu sekalian pemerhati desa, Mbak Nuka, ini yang perlu diperhatikan. CPMU bersama rekan-rekan kementerian berkomitmen. Di bawah kepemimpinan juga Bapak Menteri Dalam Negeri, Yep. Bapak Sekjen, Bapak Dirjen Bina Pemdes, Yep. Bu Ibu Sekretaris selaku Central Project Implementing Unit di komponen 1, para direktur gitu ya. Lalu dari Kementerian Desa juga ada CPIU komponen 2 dan Kemenko PMK dan Bappenas ini berkomitmen bersama-sama mengkontrol day by day, week per week maupun bulan per bulan untuk melihat kesesuaian target kita. Memang waktu itu langkahnya sangat berat, tapi dengan kebersamaan yang luar biasa, saling mengingatkan dan mengkontrol, target itu bisa berjalan. Nah, pusat ini juga memberikan penguatan kepada pemerintah daerah, Mbak. Karena nggak bisa pusat itu tanpa ada dukungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa? Yep. Provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu. Nah, organisasi perangkat daerahnya kita tunjuk, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi bersama kabupaten yang menjadi lokus program P3PD mensupport terhadap program-program yang kita tetapkan dalam loan agreement maupun keputusan kepala CPMU. Jadi koordinasinya sudah sangat jauh. Kalau tidak berhasil tentunya yang tadinya resikonya at risk tidak naik kelas menjadi behind schedule, Mbak. Nah, ini mudah-mudahan dengan dukungan semua pemerhati desa, desa ini bisa lebih maju, mandiri dan sejahtera. Tentunya dengan dua outcome tadi. Dua outcome yaitu penguatan kelembagaan di desa, maupun peningkatan kualitas belanja yang berkualitas. Nah, harapannya ini kan paling kuat ini di capacity building, Mbak, penguatan Yep. SDM. Nah, itu dia. Dengan penguatan SDM yang ada di desa, desa ini semakin mandiri, dia tahu bagaimana mengeksplor potensi yang ada di desa itu. Bagaimana dia tahu dan melakukan langkah tentang sumber daya alam yang ada. Tentunya yang perlu diperkuat apa sih, Mbak Nuka? Leadership. Begitu leadershipnya dia paham, dia harus paham administrasi. Betul. Begitu dia paham administrasi, dia harus punya jiwa entrepreneurship. Betul. 3 komponen itu kalau dia bisa memperkuat, desa itu bisa mandiri semua, Mbak. Coba bayangkan nih kayak Mbak Nuka di sini. Jadi apa nih, host ya? Harus punya kemampuan leadership untuk bisa membawakan host. Bener nggak? Ini saya kasih contoh. Yang kedua, jiwa entrepreneur. Dia bisa tahu bagaimana mengaplikasikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terus yang terakhir itu mengetahui bagaimana kondisi desa yang ada. Makanya Mbak Nuka duduk di sini bersama saya kan. Betul, Pak, karena pengen lebih tahu lagi, sudah sejauh mana, Pak? Berapa persen dari 3 komponen yang sudah ada dilakukan? Kan kemarin-kemarin sudah ada pelatihan. Dari tahun 2023 ini kita fokus, kemarin juga Bu Sesdijen bilang kalau kita tuh sudah 97% katanya. Jadi PR kita mungkin di 2024 tidak terlalu banyak. Tapi menurut Bapak sudah sejauh mana kesiapan dari entrepreneur untuk aparatur desanya sendiri sejauh ini? Oke. Jadi pelatihan ini masing-masing komponen 1 dan 2 gitu ya, itu punya program pelatihan. Nah, yang kemarin disampaikan Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemdes, itu khusus Central Project Implementing Unit komponen 1 atau CPI komponen 1. Jadi CPI komponen 1 Kemendagri ini punya target pelatihan di 66.496 desa. Tahap pertama 2023 ini sudah 33.456 di komponen 1. Tahun depannya itu akan berjalan di 2024 insya Allah di Maret hingga Juni atau April hingga Juni gitu. Nanti kami menunggu laporan dari komponen 1 bagaimana langkah-langkah strategi prosesnya agar tidak mengganggu proses pelatihan dengan adanya pemilu dan pilkada. Yap. Nah, komponen 2 juga seperti itu, melakukan pelatihan juga
bagi pendamping desa yang ada di lapangan, yaitu inovasi desa dan lainnya. Itu juga kita menunggu controlling dan laporan dari komponen 2. Nah, persentasenya masing-masing komponen punya persentase tersendiri. Ya. Tapi saya lihat apresiasi bagi komponen 1 dan 2 ini luar biasa. Pelatihan yang diberikan ini memberikan kontribusi edukasi yang selama ini belum pernah dilakukan pelatihan secara masif di negara manapun. Nah, Iya. belum ada di negara manapun. Ini menjadi contoh piloting untuk diberikan, dilihat, dan dievaluasi. Nah, sekarang targetnya 2023 tuh Mbak Nuka kan baru output. Yang perlu dilakukan nanti CPMU akan melakukan pembinaan kepada komponen 1 dan 2. Bagaimana outcome-nya? Setelah pasca pelatihan, mereka tuh berbuatnya betul atau tidak? Seperti apa? Ya, prakteknya di lapangan seperti Betul. apa? Nah, Jadi itu nggak yang hanya harus kita teori. lihat. Betul, Agar supaya begitu dilatih itu mereka segera mengimplementasikan betul. bagaimana kepemimpinannya, bagaimana jiwa entrepreneurship-nya, bagaimana melakukan pembinaan kepada masyarakat itu penting. Betul, Nah, itu yang perlu dilihat. Nah, 2024 adalah tahun terakhir program P3P. ya. Nah, ini yang perlu kita dorong setelah pelatihan itu mau diapakan. Nah, Nah, apa yang dilakukan yaitu legacy dan exit strategi Mbak yang perlu kita lakukan. Karena begitu selesai di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa itu harus menjalankan program tersebut. Nah, itu yang kita siapkan di tahun ini untuk pasca program berakhir di tahun 2024. betul, betul. Tadi menarik Pak, Bapak bilang inovasi. Kemarin juga Pak Noval berbicara tentang 2024 kita harus bisa membuat desa yang lebih inovasi. Dengan pelatihan yang sudah ada, dengan mentor-mentor yang disiapkan gitu. Inovasi dalam arti di sini seperti apa yang Bapak inginkan dari Oke. Nah, ini P3P? saya kasih contoh analogi kecil. Talkshow hari ini inovasi, Yes. memberikan informasi kepada seluruh Indonesia nasional. Ini inovasi. Karena kalau kita tidak lakukan talkshow, biaya untuk melakukan pembinaan ke desa-desa seluruh Indonesia berat, Mbak. Ya lebih. Ini yang dinamakan inovasi efisien dan efektif. Ya, Betul nggak? betul. Nah, bagaimana inovasi yang untuk di desa? Tentunya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, bagi kepala desa ini nggak gampang, susah, Mbak. Kalau dia punya kejiwa kepemimpinan yang baik, masyarakatnya pasti akan patuh dan mengikuti pemimpinnya. Ya. Berarti makanya contoh figur tokoh itu penting Ya. bagi kepala desa. Nah, bagi kepala desa yang ada kurang dalam hal tersebut perlu didukung oleh tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat siapa yang dituakan di sana untuk bisa mewujudkan. Nah, inovasinya seperti apa? Nah, terkadang teman-teman di desa ini dan masyarakat tahu potensinya ada nih, tapi dia nggak tahu. Contoh, dia penghasil tanian, Ya. sawah, padi gitu pertanian. Dia penghasil perkebunan jagung. Begitu dia udah panen, dia nggak tahu mau diapain. Nah, dengan adanya jiwa entrepreneurship, kita berkeinginan para kepala desa yang sudah dilatih, diberikan edukasi, diberikan regulasi, dia tahu mau kemana. Contoh kita ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu inovasi begitu hasil dari masyarakat, dibantu oleh kepala desa, diarahkan kepada BUMDes untuk bisa mendapatkan hasil pembayaran yang lebih baik. Ya. Tidak melalui pihak-pihak lain, mohon maaf, untuk yang di luar kepemerintahan, mungkin akan mendapatkan hasil penjualan yang tidak maksimal kan gitu ya. Iya, betul. Nah, ini tidak menguntungkan petani tentunya, tidak menguntungkan desa. Akhirnya desa tetap miskin kan gitu. Nah, Seperti itu ya Pak. inovasinya harus begitu, Mbak. Dia harus tahu potensi yang ada di desanya untuk bisa diinovasikan. Contoh, desa tersebut wisatanya bagus. Nah, banyak tuh bikin konten-konten anak-anak muda, dibimbing oleh kepala desa, dibimbing oleh perangkat desa, dibimbing oleh badan permusyawaratan desa, dibimbing oleh lembaga kemasyarakatan desa, Mbak. Nah, Mbak, coba lembaga kemasyarakatan desa nih, Mbak belum tahu kan? Nah, sekarang saya tanya langsung. Coba Pak dijelaskan. Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan itu ada RT, RW. RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu, atau lembaga pemberdayaan masyarakat, atau nama lain yang dibutuhkan. Nah, itu bentuk kontribusi sebagai mitra pemerintah desa. Nah, inovasi-inovasi itu kalau nggak didukung oleh semua sektor yang ada di desa nggak akan berjalan. Nah, itu gunanya guyup, Mbak. Nah, guyup. Nah, P3PD hadir untuk memberikan kontribusi pengetahuan itu. Bagi siapa? Kepala desa. Betul. Bagi siapa? Badan permusyawaratan desa. Bagi siapa lagi? Bagi perangkat desa. Bagi siapa lagi? Bagi lembaga kemasyarakatan desa. Nah, tujuannya untuk membuat desa yang maju dan mandiri sejahtera tentunya. Desa yang maju mandiri sejahtera. Tadi seperti Bapak bilang di awal kan, kalau kita nggak ada desa, nggak ada provinsi juga. Nggak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa tuh benar-benar tiang ya Pak. Desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan. Baik, kalau berbicara tentang hambatan di tahun 2023 Pak? Nah, 2023
Yang pertama karena kita menyesuaikan program yang idle, tidak berjalan di tahun 2020, 2021, dan pertengahan 2022 karena pandemi tadi. Iya. Berarti targetnya itu bertumpuk di 2023. Hmm. Target apa? Target KPI. Kayak contoh nih, saya kasih analogi lagi Mbak Nuke. Targetnya untuk mengejar pengetahuan kepada masyarakat di desa, talkshow ini harus berapa kali setahun menginformasikan. Hmm. Tentunya dengan tematik-tematik yang berbeda dengan masing-masing narasumber tentunya kan. Agar mengedukasi dan memberikan informasi yang mendalam kepada penonton yang ada di seluruh Indonesia. Nah, target itu kita lakukan evaluasi dan revisi dengan melakukan amandemen di dalam loan agreement yang targetnya tidak bisa tercapai di 2,5 tahun tersebut. Tentunya kita lakukan di 2023 dan 2024. Nah, hambatannya itu, Mbak. Perencanaan kita rubah di bulan April hingga Juni dan alhamdulillah ya walaupun terseok-seok dengan tim yang kuat dengan kementerian gitu, saya lihat ini luar biasa. Jadi Central Project Management Unit mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh 3 komponen ini. Yang pertama komponen 1 Kemendagri, 2 Kementerian Desa, komponen 2, lalu komponen 3 ini Kemenko PMK dan Bappenas. Nah, tentunya keputusan-keputusan ini dilakukan di forum steering committee yang dipimpin oleh Kementerian Bappenas dan Kemenko PMK dalam hal penentuan anggaran, penentuan perubahan terhadap program, penentuan terhadap keberhasilan program, dan bagaimana end target program ini akan berakhir di 2024. Jadi 2023 hambatannya itu, Mbak. Karena sebenarnya dari 2020 ya Pak, menumpuknya Iya, menumpuk karena idle pandemi tadi. idle pandemi tadi. Jadi Gitu. ya di 2023 ini PR-nya lebih banyak ya Betul. Pak ya. Nah kalau misalkan yang menjadi evaluasi dalam planning, eksekusi, monitoring ataupun evaluasinya sendiri seperti apa Pak? Ya. Baik, ini evaluasi kita lakukan. Nah, kebetulan di Central Project Management Unit kita kan melakukan penguatan ada National Management Consultant, Mbak, kita bentuk. Ini ada konsultan yang kita bentuk di tingkat pusat untuk mengawasi regional management consultant yang ada di tingkat provinsi. Jadi harus secara berjenjang untuk berkoordinasi dengan OPD yang ada di provinsi dan kabupaten untuk menghimpun dari hasil pelaksanaan di komponen 1, 2, dan 3. Setelah itu kita menghimpun juga, kita punya portal P3PD yang kita himpun dari CPMU, Mbak. Ya. Itu melihat keberhasilan pelatihan, keberhasilan kegiatan, program, maupun masukan-masukan permasalahan yang ada, lalu kita klaster. Sebetulnya dari Aceh sampai dengan Papua, sekarang kan kita ini ada 38 provinsi. Yang menjadi target P3PD hanya 37 provinsi di 380 kabupaten. 66.496 desa dari 75.000 desa. Berarti kan hampir 85% desa gitu ya. Yang kita targetkan P3PD. Jadi sekarang sedang dihimpun nih, apa aja permasalahannya. Agar pada saat P3PD berakhir di 2024, ini akan meninggalkan legacy. Legacy peninggalan yang bermanfaat, terutama outcome bukan hanya output. Apa saja legasinya? Yaitu LMS, Learning Management System, pembelajaran secara online. Nah, permasalahan-permasalahan itu harus kita bisa justifikasi agar supaya pada saat nanti kita berikan kepada daerah untuk ditindaklanjuti, daerah itu bisa menindaklanjutinya dengan baik. Nah, 2025 hingga ke depan, daerah dengan pemerintah pusat harus mengkontrol itu. Karena kan program P3PD yang pinjaman dari Bank Dunia ini selesai 2024. Nah, ini pemerintah juga harus mengambil kebijakan. Ini sedang dibahas di tingkat pimpinan Pak Dirjen dengan Pak Menteri untuk bisa melihat bagaimana kebijakan kita untuk exit strateginya. Bukan hanya legacy, tapi exit strateginya setelah P3PD mau apa nih kita? Depannya nih Itu. yang Gitu. jangka panjangnya. Mungkin Betul. P3PD akan berakhir di tahun 2024. Tapi kan seterusnya Harus dan berjalan. generasi dari nantinya aparatur desa kan pasti berganti terus gitu. Betul. Nah, itu seperti apa jangka panjangnya? Nah, ini kan kalau kita menguatkan SDM, Mbak, nggak bisa kayak ilustrasi gigi cabai langsung pedes Iya, rasa. nggak bisa. Itu prosesnya setahun 2 tahun. Itu Betul, berproses. betul, Seperti kita sekolah, lulus, kuliah, SMA itu nggak bisa langsung kita pakai di bangku pekerjaan. betul. Itu berproses. Nah, proses pembelajaran itu harus kita kasih batasan waktu. Berapa bulan, berapa tahun. Untuk melihat impact keberhasilan terhadap outcome pelatihan atau program P3PD. Bukan hanya pelatihan, tapi program yang kita tinggalkan. Betul. Nah, makanya di program P3PD ini sebagai legasinya itu LMS tadi. Jadi kalau rekan-rekan yang keterbatasan pembiayaannya yang besar, Iya. yang dalam rangka mendukung efisien dan efektif, kita pakai program LMS tadi. Learning Management System. Kalau kalau di swasta nih sekarang sudah ada itu yang namanya saya kasih contoh ruang guru itu kan. Ya, jadi kita Nah, bisa ruang belajar guru. Nah, dimanapun. bisa belajar di situ. Nah, yang jadi Online. permasalahan adalah kita memperkuat dengan kementerian lain, Mbak, infrastruktur internet
Itu. Sarana prasarananya sudah siap belum? Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Gitu. Sedangkan banyak desa-desa di Indonesia mungkin yang belum mensupport, Pak. Ya, Belum adanya internet yang masuk desa ataupun geografis seperti kayak kondisi jalan atau apa yang belum bisa kayak kemarin Bu Ses juga bilang gitu. Banyak kondisi di Indonesia kan jalanannya yang terpencil, jauh. Sedangkan kita mengadakan pelatihan di pusat kota. Jadi tidak bisa hadir tapi juga terkendala oleh internet. itulah indahnya Indonesia. Tuh, Ya kan, kalau nggak nggak pegunungan, nggak terpencil, itu bukan Indonesia namanya. Indonesia itu sangat indah wilayahnya. Coba pegunungan bayangkan. gitu ya, Pak. Sekarang kalau dulu kita tuh Indonesia disebut negara agraris atau negara pertanian. Until now, Mbak. Jadi Hampir. jangan sama berubah. Nah, yang perlu dikuatkan kembali adalah P3PD ini untuk mencegah urbanisasi. Ya, Jangan sampai ada usia produktif yang dari desa pindah ke kota. ya, Coba bayangkan, kalau semua usia produktif yang ada di desa pindah ke kota, dan desa yang ada di desa hanya usia yang non produktif, betul, berarti kota itu akan krisis ketahanan pangan. betul. Karena usia muda yang produktifnya Semuanya sudah pindah ke kota. sudah pindah ke kota. Berarti Karena siapa yang ngejalanin tuh Mbak sumber daya alam yang nah, ada di desa? betul, Sebenarnya betul, kebutuhannya semuanya dibutuhkan di kota. betul. Nah, P3PD itu mendorong itu, Ya, kemandirian desa tadi. biar desa-desa ini bisa menciptakan UMKM yang maju, Nah, ekonomi yang betul, betul, mandiri, ya Pak. Jadi betul. bisa kita alihkan ke kota. Desa di situ pun jadinya kan ekonominya juga Nah, ikut ini berkembang. kalau saya lihat nih para pemerhati desa se-Indonesia, Mbak Nuke ini harusnya pindah ke desa untuk memberikan pengajaran. Jangan di kota aja gitu kan ya. Jadi mentor nih harusnya. Sekali-sekali Pak boleh ikut ke desa. Balik, dari mana asalnya? Saya Jakarta. Jakarta. Tapi kalau ditugaskan di desa kira-kira siap kan? Siap, Nah, Pak. harus begitu dong. Siap. Paling Sabtu Minggu pulang ke kota. Oke, balik lagi. Kalau dari kesiapan sekretariat bersama di daerah gimana? Oke. Ini penting ya, Mbak Nuka, terima kasih sudah bertanya. Jadi sekretariat bersama ini sebagai pendukung tim pelaksana yang kita sudah masukkan di dalam pedoman umum pelaksanaan program P3PD yang sudah Ya, dikeluarkan oleh Central Project Management Unit. Nah, itu salah satu norma standar prosedur kriteria yang kita keluarkan. Apa saja yang perlu dilakukan dalam program P3PD. Nah, Sekber ini kita lakukan, kita buat sebagai lead-nya itu OPD-nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di provinsi untuk bisa menghimpun program-program yang ada di komponen 1, 2, dan 3 dari 4 kementerian tadi. Lalu sekretariat bersama ini juga segera menghimpun bersama Nasional Manajemen Konsultan dan Regional Manajemen Konsultan bersama kepala desa, camat, ya, untuk menghimpun semua permasalahan yang ada apabila ada permasalahan-permasalahan belum tercover dalam program P3PD. Mhm, Dan juga untuk mengontrol program P3PD itu berhasil atau tidak. mhm. Itu tugasnya Sekber. Gitu. Walaupun di dalam Sekber itu sebenarnya ada tim pelaksana tadi, melibatkan akademisi universitas yang ada di daerah masing-masing. Iya, Nah, Sekber ini penting. Oleh karena itu, Sekber itu harus ditetapkan melalui keputusan kepala daerah SK-nya. mhm. Agar supaya Sekber ini bisa didukung dengan pendampingan uang dari APBD juga. Iya, Agar supaya, kenapa? Kalau semuanya dianggarkan melalui APBN, itu kan nggak akan kuat juga. Nah, betul, kalau sinergi penganggaran ini penting untuk keberhasilan program, tentunya bukan hanya program, keberhasilan Indonesia. betul, Karena Indonesia itu bentuknya itu dari desa dan kelurahan. betul. 275 juta penduduk itu yang tinggal itu di desa dan kelurahan, Mbak Nuka. Mhm, mhm. Itu jadi kalau kita kuatkan, insya Allah NKRI ini semakin maju. Semakin baik. Menuju Indonesia emas di 2045. Betul sekali, Pak. Nah, kalau berbicara tentang hal penting, kenapa menjadi penting sekretariat bersama ini untuk pelaksanaan P3PD? Ya karena kita kan nggak mungkin, Mbak, dari pusat CPNU dengan keterbatasan SDM dan biaya turun terus ke lapangan. Menjadi tidak efektif, pemborosan pembiayaan. Betul, membengkak nanti Nah, oleh anggaran. karena itu pembagian tugas dan kewenangan itu penting. Mhm, Apa yang tugas di pemerintah pusat dalam P3PD, apa tugas pemerintah provinsi di mhm. daerah, pemerintah kabupaten, lalu sampai di desa. Jadi kita bagi kewenangan. Jadi sekretaris bersama itu kunci komunikasi dari tingkat pusat, daerah, provinsi, kabupaten hingga ke desa. Itu guyupnya. Guyup ya? Nah, supaya setiap informasi yang ada di situ segera bisa ditindaklanjuti. Dan tentunya itu juga sebagai monitoring dan keberhasilan program yang ada agar supaya program P3P ini bisa berjalan dengan baik. Betul. Itu makanya penting banget Pak Sekber itu. Makanya Sekber sangat sekretaris pentingnya bersama. keputusannya dibuat oleh gubernur, selalu kepala daerah provinsi di daerah. SK-nya keluarnya dari Betul. ini ada yang menarik, cukup menarik. Ini dengar-dengar CPMU membuat film dokumenter, Pak. Nah, Bekerja sama dengan Mas Hanung Bramantio. bukan CPMU. Jadi itu Direktorat 4.
Jadi si PMU support terhadap informasi yang ada. Jadi gini, eh, kita itu, nih saya ngomongnya bukan sekretaris si PMU jadinya, ya, sebagai direkturnya, karena direkturnya juga saya yang menangani, gitu ya. Tapi si PMU mensupport terhadap hal tersebut. Karena kenapa? Sekarang kan kita kalau kita turun terus ke lapangan, keterbatasan pembiayaan tadi, Mbak. Betul, Nggak mungkin, biaya kita akan boros, sayang uang negara dibuang-buang. betul. Bagaimana men-trigger? Ini harus ada trigger, balik lagi kepada trigger ya. Ini efektif seperti Yes, apa? triggernya itu gitu. Kita mengangkat success story terhadap kondisi-kondisi kepala desa atau pemuda yang ada di desa untuk kita ceritakan bagaimana dia bisa membangun desanya berhasil. Mhm. Nah, kita membangun ini di 4 provinsi, Mbak. Yang pertama di Lampung, di Kabupaten Pesisir Barat, Mhm. itu Krui. Oke. Dia dulu tuh chef di Bali, dia begitu pandemi balik ke Krui, dia lihat potensi lautnya malah lebih bagus Ya, dari Bali. Bukan berarti Bali tidak bagus. Krui bagus tapi tidak tersentuh. hidden gem. Iya, saya berangkat ke sana tuh Mbak 10 jam, Wow. 10 jam. Tapi begitu saya sampai di sana terobati, indah banget pantainya. Silakan datang, Aduh, jadi indah kepengen. banget. Jadi sekarang ini luar biasa. Jadi dia peselancar, dia melatih anak-anak muda di sana menjadi peselancar nasional dan internasional. Betul, Pak. Ini luar biasa. Yang kedua wilayah Sumatera Barat tanah datar. Hmm. Kuncinya di tanah datar ini bahwa masyarakat adat di sana untuk memajukan potensi di desa nggak perlu merubah adat kita, Pak. Enggak, iya. Ya, jadi di sana memberikan contoh bahwa nagari sebagai penguatan di Sumatera Barat, itu tidak perlu kita merubah nagari kita, merubah adat istiadat kita. Jadi turis mancanegara dan lokal itu menyesuaikan adat istiadat kita. Itu mencerminkan itu film yang kedua. Hmm. Nah, yang ketiga itu di Tidore, Maluku Utara. Oh, oke. Maluku. Namanya Kampung Akebay, Desa Akebay. Itu luar biasa juga. Dulu dia cuma pemuda, sekarang jadi kepala desa. Membangun desa wisata juga. Nah, yang terakhir itu di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dia kepala desa. Dulu itu dia menjalani hidup kelam dia sebagai preman di Jakarta. Iya, Karena dia melihat pungli banyak di desanya, dia kembali ke desanya sekarang lebih maju. UMKM-nya jalan. Itu 4 tadi. itu Dan ya. itu luar biasa. Sampai Luar sekarang kita kemarin sudah gala premier di Jakarta Theater, itu luar biasa. Dan kita mau coba nanti tayangkan di desa-desa melalui balai desa, TPRI gitu ya, Oh, menarik, untuk bisa melihat tadi. Mudah-mudahan menarik, kita tunggu aja tanggal mainnya, Mbak. menarik. Diundang-undang ya, Pak. Iya. Kan secara tentang pariwisata di Indonesia, Nuka juga punya pengalaman di Maluku gitu ya. Maksudnya seperti tadi, bukannya Bali tidak bagus, ternyata di Indonesia tuh banyak hidden gem yang belum Banyak. tersentuh. Cuman Pak, yang menjadi mirisnya serba mahal Pak masih ke Indonesia Timur itu. Jadi wisatawan domestik kurang. Ya. Kurang. Jadi memilih kenapa harus ke luar negeri. Oh, di Indonesia indah banget lautnya, underwaternya cakep banget. Nah, itu tadi yang menarik tadi Mbak Nuke serba mahal. Hmm. Di Bali juga mahal juga. Tapi Maluku ke nuker sebulan di Ambon itu kos biaya hidup mahal sekali. Jadi dikarenakan kenapa? Produksi ketahanan pangannya Ya, tidak diatur dengan baik. baik. Nah, program P3PD itu untuk mengatur itu. Betul, betul. Supaya ketahanan pangan yang ada di kota-kota itu bisa didistribusikan melalui desa-desa tadi. Makanya usia produktifnya harus kreatif dan inovatif tadi. Ini ada hubungannya tadi yang pembicaraan kita di awal tadi kan ya. Nah, kreativitas bagi para pemimpin dan masyarakat itu penting. Nah, oleh karena itu, kos yang mahal tadi, begitu ada pemerataan terhadap penduduk yang ada, pemerataan terhadap perekonomian yang ada, Mhm. tentunya ini akan bisa memberikan kontribusi low cost, gitu ya, tapi Hmm. mendapatkan sesuatu yang baik, apa itu potensi alamnya dan lain Hmm. sebagainya. Itu bagus semua, bahkan baru ke Maluku doang. Coba ke Oh, daerah yang lain. Bagus. betul, betul, Pak. Yes. Seperti kemarin pengalaman ke Papua penemunya Raja Ampat. Kenapa Jadi pilihnya cuma Raja Ampat, yang lain-lain juga banyak enggak, yang bagus. bagus dong. Kalau ini cerita salah satu anak bangsa Hmm, yang sebenarnya dia bukan siapa-siapa, sampai akhirnya dia bisa membangun Papua terkenal dengan Raja Ampatnya, tapi tidak diapresiasi sebegitunya gitu. di sebelah Raja Ampat itu ada Ya, juga kabupaten yang bagus. Itu saya lupa namanya. Itu ikannya di laut itu sampai lompat-lompat, iya, sampai iya, banyak sekali. iya, iya. Tapi dia nggak tahu mau diapakan, karena Iya, betul, nggak ada transportasi dan kontribusi serta iya, inovasi serta dukungan tadi. Nah, ini pemerataan betul, pembangunan perekonomian itu adanya di betul, program P3P. betul, betul. Itu Mbak Nuk. Mudah-mudahan nanti di Amin, 2024 insya Allah, insya semuanya Allah. terjamah ya. Baik. Oke Pak, terakhir
bagaimana persiapan dari CPMU nantinya untuk program P3PD di 2024 dan harapan Bapak juga untuk nantinya mengenai strategi dan juga legacy P3PD. Ya, yang perlu kita sikapi bersama, yang pertama, P3PD ini sekali lagi ini uang loan pinjaman Yap. dan akan dibayar melalui pajak masyarakat. Manfaatkan dengan baik. Dan saya lihat ini program ini sangat bagus dan luar biasa untuk memberikan kontribusi penguatan di desa. Tentunya leadership dan entrepreneurship itu penting, gitu ya, agar supaya para pemimpin yang ada di desa bisa melakukan pembinaan dan melihat potensi yang ada. Yang kedua, itu program P3PD akan berakhir di 2024. Nah, tentunya legacy yang perlu kita lihat adalah LMS tadi, sistem keuangan desa, dan tentunya bagaimana permasalahan-permasalahan yang sudah kita himpun dari tahun 2020 hingga berakhir 2024, itu bisa kita selesaikan. Nah, yang ketiga, bagaimana exit strateginya? Exit strateginya saya harapkan bagi seluruh pemerintah daerah yang menjadi pembina yang di tingkat desa, itu tetap melanjutkan program ini. Karena program ini sangat luar biasa bagus dan baiknya. Dan tentunya baru bisa kita lihat mungkin setelah pelatihan ini berakhir, begitu program ini berakhir, LMS ini bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Dan teman-teman di pemerintah daerah harus bisa mensupport mengalokasikannya di dalam APBD. Karena bagaimanapun juga tidak ada program yang tidak baik, seluruhnya baik. Yes. Tapi bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Karena tanpa ada komitmen dan pengelolaan dengan baik, tentunya tidak akan bisa berjalan dengan sinergi. Betul. Nah, yang terakhir, yang keempat, tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua di 37 provinsi dan sekarang 38 ya, 37 provinsi yang menjadi lokus atau program di P3PD di 380 kabupaten tetap memperkuat daerahnya. Bukan hanya 380 kabupaten tapi 514 kabupaten kota, bukan hanya desa tapi kelurahan. Bayangin, ya. Jaga masyarakat desanya agar tidak terjadi urbanisasi Betul. yang akan mengakibatkan tidak meratanya penduduk, penyebaran penduduk, tidak meratanya perkembangan perekonomian. Jangan sampai terjadi urbanisasi mengakibatkan ketahanan pangan. Karena kondisi Indonesia sekarang urbanisasinya di angka 57%. Oh, oke. Nah, jangan sampai terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan yang angka urbanisasinya di 91,7%. Silakan Bapak dan Ibu lihat di Google, Mbak Nuke lihat. Karena di Jepang itu yang paling pertama, desanya kosong, rumahnya besar-besar, sampai negara mensubsidi dan meminta masyarakat kotanya kembali ke desa, tidak ada yang mau kembali. Apa yang terjadi? Ketahanan pangannya terganggu, perekonomian terganggu, pertumbuhan penduduknya juga terganggu. Dan saya yakin Indonesia yang sangat indah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di 275 juta penduduknya, harapannya dengan adanya Indonesia, dengan adanya desa dan kelurahan, tentunya Indonesia semakin maju, mandiri dan sejahtera. Dengan adanya maju, mandiri dan sejahtera, tentunya desa juga bisa menjadi bahagia. Demikian, Manuka. Itu dia poinnya ya Pak. Desa di Indonesia itu harus maju, mandiri dan sejahtera. Karena menuju kebahagiaan. Menuju kebahagiaan. Indonesia emas ya Pak. Betul, 2045. 2045 karena desa ini menjadi tiang penyangga dari negara kita NKRI. Jadi nggak bisa dipungkiri memang. Mudah-mudahan kita tidak mengalami urbanisasi yang seperti Pak Khairul tadi bilang. Negara Indonesia bisa tetap maju, ketahanan pangannya juga bisa tetap stabil. Mudah-mudahan juga program P3PD ini nantinya walaupun berakhir di 2024 tapi akan terus panjang ya Pak. Ya, dijalankan oleh pemerintah daerah. Dijalankan oleh pemerintah daerah. Aparatur-aparatur desanya bisa meregenerasi nantinya ke belakang-belakangnya untuk aparatur yang baru. Dan Bapak, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama Mbak Nuke. Terima kasih semua pemerhati desa. Bermanfaat yang sudah kita dapat hari Jangan lupa, jangan hanya di Jakarta aja, kembali ke desa. Boleh Pak, nanti ditunggu. Sahabat desa, sekian dulu untuk Talkshow Desa untuk Indonesia pada kali ini. Nanti kita berjumpa lagi mungkin di tahun 2024. Dan seperti apa program P3PD di tahun 2024, kita berdoa bersama. Semoga nanti program P3PD selanjutnya terus. Sedikit Mbak Nuke, boleh Pak. Untuk semua pemerhati desa seluruh Indonesia yang Natal selamat merayakan hari Natal dan selamat tahun baru. Sukses terus, bangun terus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan gentar. Kita harus punya semangat yang luar biasa untuk bisa membangun masyarakat dan membangun NKRI untuk menjadi lebih baik lagi. Siap Bapak, semoga kita bisa merdeka. Kita bisa ya Pak ya, karena harus bisa untuk Indonesia maju. Oke, kalau kayak gitu terima kasih sahabat desa, dan jangan lupa di subscribe juga podcast Teras Bersamanya, nanti di komen, di share, dan nantikan episode-episode berikutnya.
selamat Natal dan Tahun Baru, sampai jumpa. Assalamualaikum.